Dan itu yang kita saksikan dari Kiai Hasan Genggong, yang kita saksikan dari ulama kita Syekh Yasin Fadani. Beliau menyebutkan di antara guru-guru beliau di Indonesia Al-Allamah, disebutkan oleh beliau Al-Muhaddits Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, saudara. Juga Al-Habib Abdul Qadir Balfiqih Malang. Dan ada beberapa ulama lainnya, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan para habaib juga di Mekah rame-rame belajar ke Syekh Yasin Fadani. Saling hormat, saling ta'zim, indah. Ini kok belakangan ada yang mau mecah belah, dari mana ini saudara? Yang udah jelas-jelas para salafun saleh, para aulia Allah, jalannya jelas, kerukunannya jelas, bahu-membahunya jelas. Saudara catat baik-baik, umat Nabi Muhammad saja diadu domba. Kata Nabi, la yadkhulul jannah namam. Umat Nabi sesama muslim diadu domba. Maka apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah namam, enggak akan masuk surga umat orang namam, orang yang suka ngadu domba. Bagaimana yang diadu domba? Antara warithun Nabi dengan zurriyah Nabi, antara pewaris Nabi dengan zurriyah Nabi, diadu domba, dibentur-benturkan. Yang pertama senang syaitan, saudara. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina wa khutafa badrun tamami, mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami, wa'tina ma qad sa'alna bin afayakal jisami. Alhamdulillah, saya senang, hati saya luar biasa. Malam hari ini malam bertabur bintang, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang hadir kiai habaib jumlahnya nggak terhitung, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Haji Ali Badri yang menjadi penyebab Allah kasih panjang umur, sehat walafiat.
biasa. Saya yakin ini yang menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu sekalian, kita mesti paham, kita nggak akan selamat kecuali kalau ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bergegas jawab panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kita untuk apa yang bisa membuat kita hidup, yang membuat kita selamat. At-turuq kulluha masdudah illa man ittaba'a athara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup kecuali yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul tanda tanya, Habib, bagaimana kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu? Habib, lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kalau sahabat enak, Rasulullah asya baina aidihim, Rasulullah hidup di tengah-tengah mereka. Mereka diperintahkan menadani Rasulullah. Mereka lihat perbuatan Rasulullah. Mereka dengar langsung perkataan Rasulullah. Mereka lihat langsung bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tabi'in, Habib. Kalau tabi'in enak, mereka bisa ngelihat langsung bagaimana anak didiknya Rasulullah. Maka gampang bagi mereka untuk niru Rasulullah. Tapi kita 1400 tahun lebih jarak antara kita dengan Rasulullah. Bagaimana kita betul-betul bisa meneladani Rasulullah? Saudara, Rasulullah sendiri yang mengatakan ada 2 pintu kita, saudara. Ada 2 pintu kita untuk bisa bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sendiri yang mengatakan di hadis yang sudah dihafal oleh Anda semua rata-rata, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi mereka enggak mewarisi dinar, enggak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu. Makanya para ulama adalah warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, saudara. Tanpa ulama kita gak akan kenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Saya mau tanya reng matura semua yang hadir di sini, ada yang langsung lihat Nabi salat, saudara? Gak ada. Kalau ada saya cium kakinya, saudara. Wali berarti lihat Nabi juga apa? Gak ada. Dari mana kita tahu cara salat Nabi? Dari hadis-hadisnya Rasulullah yang menjelaskan sifatus salah lin Nabi. Dari mana kita pahami hadis tersebut? Saudara, dari para ulama dengan pemahaman mereka yang musnad. Bukan hanya memahami teks hadis, tapi mereka belajar dari gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Saudara, tanpa ulama kita nggak tahu bagaimana sholatnya Rasulullah. Betul? Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah kalian dariku cara beribadah, cara manasik ibadah haji. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa berangkat haji, bisa ziarah Rasulullah insyaallah. Ada yang pernah lihat Rasulullah haji? Gak ada. Sedangkan haji kita gak sah kecuali kalau neladani Nabi, saudara. Maka dari mana kita belajar cara berhaji Rasulullah? Kita belajar dari teks-teks hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sifat manasiknya Rasulullah, yang kemudian dituangkan oleh para ulama dalam bentuk fikih, kemudian dipelajari turun-temurun sampai ke guru-guru kita dengan pemahaman yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad. Dan semua bab syariat, saudara. Laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Tanpa ulama nggak ada bedanya manusia hidup seperti binatang, saudara. Anda boleh lihat di barat. Di barat sekarang banyak orang yang hidup nggak ada bedanya seperti binatang. Binatang nikah dengan saudaranya. Di barat udah mulai tren saudara nikah saudara, saudara. Bahkan manusia kawin dengan binatang, zoofilia. Kenapa? Karena nggak ada bimbingan syariat. Tidak ada ulama yang bimbing. Tanpa ulama manusia hidup seperti binatang, saudara.
Makanya alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Menjaga umat, menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak pernah mundur walaupun nyawa jadi taruhannya. Saudara, takbir, takbir. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam athar disebutkan kun aliman, jadi kamu ulama. Mudah-mudahan yang ada di sini anak keturunannya jadi ulama insyaallah. Kalau nggak bisa jadi ulama, au muta'alliman, minimal jadi santri, belajar sama ulama. Kalau nggak bisa belajar sama ulama, au mustami'an, minimal jadi pendengar nasihat ulama yang baik. Habib, saya sama sekali nggak ada waktu Habib, sibuk ini sibuk itu, dengarkan nasihat ulama pun nggak sempat. Au muhibban, minimal cinta. Kalau nggak bisa jadi ulama, minimal jadi santri. Tidak bisa jadi santri, minimal jadi pendengar yang baik. Tidak bisa jadi pendengar yang baik, minimal jadi pecinta. Wala takun khamisan fatahlak, jangan jadi yang kelima. Siapa kelima? Udah bukan ulama, bukan santri, bukan pendengar yang baik, bukan pecinta, malah benci kepada ulama. Celaka. Jawab yang jujur, orang benci sama ulama zaman sekarang banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yang ngolok-ngolok ulama, yang ngejek-ngejek ulama di media sosial zaman sekarang banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Yang suka merendahkan ulama zaman sekarang banyak atau tidak? Yang suka ngolok-ngolok kiai banyak atau tidak? Hati-hati, fatahlak, celaka saudara. Gak bisa jadi ulama minimal cinta. Tidak bisa cinta minimal jangan benci saudara. La ilaha illallah. Makanya kita bersyukur saudara. Kita gak ketemu Nabi saudara. Kita gak zamanin Rasulullah. Tapi kita punya mata rantai yang menyambungkan kita kepada Rasulullah. Ada Aumah, ada Autada, ada ulama-ulama di Madura yang belajar dari Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani yang belajar kepada ulama-ulama besar, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Lahji, para masyayikh kibar baik di Hijaz atau di Mesir atau di Hadramut. Kita nggak bisa ketemu Rasulullah, tapi kita bersambung mata rantai ke Rasulullah melalui para ulama-ulama kita. Maka kita doakan para ulama-ulama kita sebagai pintu kita menuju Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur insyaallah, sehat walafiat insyaallah. Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Maka saya mau tanya ring Madura, jawab yang kompak semuanya, siap ikut dengan para ulama? Kurang semangat ini, saya tadi siang baru datang dari Kalimantan Selatan, mendarat langsung kemari, semangat masih menggebu-gebu. Masa orang Madura? Siap. Ini bukan orang Madura, yang bener aja, sorry Coba jawabnya gimana orang Madura, orang Madura, siap bela ulama? Orang kompak, siap bela ulama? Siap berjuang bersama para kiai? Siap berjuang bersama para rola? Siap berjuang bersama para ulama? Siap berada di barisannya para ulama? Semua Madura angkat tangannya, takbir. Masya Allah saudara. Dan jangan lupa, ulama ini pintu kita menuju Rasulullah. Tapi ada satu lagi pintu kita menuju Nabi saudara. Dalam hadis yang jalan periwayatannya banyak sekali saudara, Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kata Nabi, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian pegang teguh dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya saudara. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama kitabullah Al-Quran. Yang kedua, ini yang saya pengen jelaskan saudara, ini pintu kedua kita menuju Rasulullah. Itrati ahla baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari kecil Pak, dari kecil kiai-kiai kita ngajarin qasidah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi, ahlu baitil Mustafa
hum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fis. Dari kecil kita dengar tuh qasidah saudara. Di kampung-kampung, di desa-desa kami di Jakarta, kiai-kiai Betawi, muallim-muallim bacakan itu qasidah. Ahlu baitil Mustafa tuhuri, keluarga Rasulullah yang suci. Hum amanul ardi faddakiri, mereka adalah penyebab amannya di atas muka bumi saudara. Syubihu bil anjumi zuhuri, mereka seperti bintang-bintang saudara yang menerangi kegelapan. Mithla ma garja fis sunani, sebagaimana datang dalam hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل سفين للنجاة, mereka ibarat bahtera keselamatan, bahteranya Nabi Allah Nuh. Kalau kamu takut terjadi badai di akhir zaman yang menghajar akidah umat, yang menghajar daripada akhlak umat, badai taufanul akhlak, maka kalau kamu mau selamat, naik ke dalam Safinatun Nuh saudara. Maka ini pintu kita yang kedua ibadallah. Kalau mau selamat saudara, diantaranya pegang teguh keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Habib, keluarga Nabi yang bagaimana Habib? Kalau keluarga Nabi kan ada yang bodoh juga Habib, ada yang nggak ngerti juga Habib, bahkan ada juga yang menyimpang, yang akhlaknya nggak bagus Habib. Ada yang nggak ngerti ilmu sama sekali Habib. Yang dipegang teguh yang di mana? Kalau urusan cinta semua ahlul bait. Tapi kalau urusan pegang teguh yang diikuti, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah ketika menjelaskan hadis ini, yang diikuti ai al-ulama bihima min ahlil bait, keluarga Nabi yang betul-betul memahami Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Mulla Ali Al-Qari, beliau juga mengatakan wal muradu bihim ahlul ilmi minhum, kalau dicintai semuanya, tapi kalau bicara soal ngikuti yang dijadikan pegangan adalah yang ahlul ilmi, yang betul-betul belajar daripada ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun ahlul bait, Habib, Syarif, Sayyid, kalau salah ya salah, nggak boleh diikuti saudara, betul atau tidak? Kalau menyimpang ya menyimpang, nggak boleh diikuti saudara. Yang diikuti yang ahlul ilm saudara. Dua ini pintu kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beb, bukannya kalau ahlul bait itu dipanggilnya Syarif, Sayyid, bukan Habib. Saudara, saya nggak mau jawab urusan seperti itu saudara. Biar Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Uqudul Lujain, Syarah Uqudul Lujain, Syekh Nawawi Bantani mengatakan apa? Ketika menyebutkan Al-Imam Al-Haddad, kata Syekh Nawawi, wa qala sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ay akramuna, sayyiduna ay akramuna, Al-Habib ay Al-Mahbub As-Sayyid sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kathirah fastilahu ahlil bilad lidhurriyatin nabi idza kana dhakaran yuqalu lahu habib wa idza kana untha yuqalu lahu habibah atau syarifah saudara. Wastilahul akthar yuqalu lahu sayyid atau sayyidah. Saya nggak perlu terjemahin saudara, biarin yang faham-faham, yang nggak faham-faham. Hal ini udah final, nggak perlu diribut-ributkan, karena kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu tidak ada seperti itu saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saudara, ini ahlul bait, baik yang dari Hasan atau yang dari Husain, ini salah satu pintu kita menuju Nabi. Begitu pula para ulama warasatul anbiya, juga pintu kita menuju Nabi saudara. Maka kalau kita lihat sejarah dari dulu, hubungan antara ahlul bait dengan ulama luar biasa ahibba'il kiram. Bagaimana dalam Umdatul Qari diceritakan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Zaid ibn Thabit. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ahlul bait, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau min ulama'i ahlul bait habrul ummah. Tapi dalam hal ini penekanannya beliau sebagai ahlul bait saudara. Ketika Sayyidina Zaid bin Thabit naik kuda saudara,
Zaid bin Thabit min ulama'is sahabah, termasuk ulama di kalangan sahabat. Bapak Ibu sekalian, Zaid bin Thabit naik kuda saat itu saudara. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi dan alim, diambil tali kudanya Zaid bin Thabit, dituntun oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas saudara. Ini sepupunya Nabi, luar biasa menghormatin ulama pewaris Nabi saudara. Sampai-sampai Sayyidina Zaid bin Thabit enggak enak, la taf'al hadza ya ibn ammi Rasulullah, wahai keponakan, wahai sepupu Rasulullah, jangan kau lakukan ini. Kalau bahasa kitanya, kau ini bait, masa kamu begitu nuntun kuda saya? Jangan kau lakukan ini. Beliau menghormatin ulama saudara. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghormati para ulama pewarisnya baginda Nabi Muhammad. Luar biasa ahlul bait yang langsung didikan Nabi, luar biasa menghormati ulama saudara. Begitu pula sebaliknya, akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit karena melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai ahlul bait, beliau minta, tunjukkan tanganmu wahai Ibn Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas tunjukkan tangannya, ditarik oleh Sayyidina Zaid bin Thabit saudara. Dicium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Begitu dicium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Hakadha umirna an naf'al bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk menghormati keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling hormat, saling respect, saling cinta, karena tujuannya sama-sama Allah dan Rasulnya. Dan itu diwarisi oleh ulama-ulama berikutnya. Bagaimana antara ulama dengan ahlul bait hubungannya luar biasa. Satu sama lain saling belajar dan mengajar saudara. Sampai ulama-ulama kita di Nusantara luar biasa. Saya tadi di perjalanan saya baca salah satu artikel yang dikutip dari manaqibnya Syekh Khalil Bangkalan, yang ditemukan manuskrip manaqib Syekh Khalil Bangkalan ditulis oleh Hadratus Syekh Yasin Al-Fadani alaihi rahmatullah saudara. Di situ diceritakan bagaimana Kiai Haji Khalil Bangkalan, mudah-mudahan kita dapat keberkahan asrar beliau insyaallah. Itu Kiai Khalil Bangkalan saudara. Kalau ada satu orang Habib Muhammad Al-Muhdhar datang, apa yang dilakukan Kiai Khalil Bangkalan saudara? Saking menghormati Habib Muhammad Al-Muhdhar, Kiai Khalil Bangkalan di situ disebutkan sampai keluar rumahnya tanpa sendal, nunduk saking hormat saudara. Ada satu namanya Habib Ahmad Balfaqih, suka datang soan ke Kiai Khalil Bangkalan. Zaman dulu kan belum ada Suramadu saudara, dan kapal masih kecil-kecil. Itu Habib Ahmad Balfaqih, di situ disebutkan kalau mau datang kemari lewati ombak kadang-kadang besar luar biasa. Pernah suatu saat beliau datang, Kiai Khalil nggak tahu, belum ada handphone saat itu. Ada Habib Ahmad Balfaqih mau datang, nggak tahu mana saudara. Syekhna Khalil bilang apa ke pesantrinya, itu nanti ada Habib Ahmad Balfaqih mau datang, kamu jemput di dermaga itu mau datang, kamu jemput, kamu sambut, bawa kemari saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tahu siapa Kiai Khalil Bangkalan saudara, sahibul asrar, sahibul anwar, yang cahaya dakwahnya masuk ke setiap relung-relung hati pecinta aulia di Madura saudara. Dan sebaliknya, para habaib ta'zim meletakkan Syekh Khalil Bangkalan di atas kepala. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan radhiyallahu an, seorang ulama ahli hadis, beliau menyebutkan di antara guru beliau yang dipuji panjang lebar oleh beliau luar biasa adalah Hadratus Syekh Al-Arif Billah Syekh Al-Bangkalani saudara. Saling ta'zim, indah, luar biasa. Kita tahu dulu yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengutip sampai di muqaddimah qanun asasinya, qala Sayyid Ahmad bin Abdullah Segaf. Qanun asasi ini kayak ADART saudara, dasar yang sangat urgen. Kalau bukan orang yang beliau ta'zim, tidak mungkin nasihatnya dikutip di qanun asasi saudara, dengan hormat, dengan ta'zim. Dan sebaliknya, bagaimana habaib menghormati Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saudara. Manaqib Kiai Hasyim Asy'ari salah satunya yang menulis adalah seorang sayyid dari marga bin Syihab, As-Sayyid Asad bin Syihab Al-Allamah Hasyim Asy'ari
Wadhi' Labinat Al-Istiqlal Al-Indonesia judulnya saudara. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai peletak batu kemerdekaan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saling hormat, saling ta'zim. Dan itu yang kita saksikan dari Kiai Hasan Genggong, yang kita saksikan dari ulama kita Syekh Yasin Fadani. Beliau menyebutkan di antara guru-guru beliau di Indonesia Al-Allamah, disebutkan oleh beliau Al-Muhaddits Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik saudara. Juga Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih Malang. Dan ada beberapa ulama lainnya Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan para habaib juga di Mekah rame-rame belajar ke Syekh Yasin Fadani. Saling hormat, saling ta'zim. Indah. Ini kok belakangan ada yang mau mecah belah, dari mana ini saudara? Yang udah jelas-jelas para salafun saleh, para aulia Allah, jalannya jelas, kerukunannya jelas, bahu-membahunya jelas. Saudara catat baik-baik. Umat Nabi Muhammad saja diadu domba. Kata Nabi la yadkhulul jannah namam. Umat Nabi sesama muslim diadu domba. Maka apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah namam. Enggak akan masuk surga umat orang namam, orang yang suka ngadu domba. Bagaimana yang diadu domba? Antara warithun Nabi dengan dzurriyyah Nabi, antara pewaris Nabi dengan dzurriyyah Nabi, diadu domba, dibentur-benturkan. Yang pertama senang syaitan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Begitu Habib Kiai diadu domba, akhirnya lengah, kemaksiatan di mana-mana dibiarkan, sibuk dibikin ribut, saudara. Begitu Habib Kiai diadu domba, ada LGBT, ada perjudian, ada ini, ada itu, dibiarkan, saudara. Dibikin ribut, dibikin sibuk, saudara. Habib Kiai diadu domba, yang pertama senang syaitan, karena yang paling dirugikan umatnya Nabi Muhammad. Makanya cukup jadi panutan kita aulia salihin. Kalau kita mau bicara soal ilmu nasab kepanjangan, saudara. Ini bukan soal ilmu, ini soal hati, saudara. Kalau bicara soal ilmu udah tuntas, kita bahas lebar soal ilmu. Udah dibahas sama ulama-ulama besar, Syekh Murtada Az-Zabidi, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam As-Sakhawi. Udah selesai, udah tuntas. Kalau pakai metode bahsul masailnya NU, udah nas, udah nggak bisa mengomel lagi, saudara. Saya nggak mau bahas soal itu, tapi ini bicara soal hati. Kita pikirkan sama-sama. Begitu diadu domba, maka yang akan dirugikan adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka saya serukan di tempat ini. Di tempat ini luar biasa. Malam hari ini ada masyhad yasurrul qulub, saudara. Kita melihat pemandangan yang begitu menenteramkan hati, menyenangkan jiwa. Para ulama dan para habaib duduk berdampingan, duduk bersampingan. Insya Allah ini jadi tanda kebangkitan umat, saudara. Ini jadi tanda kebangkitan umat. Maka kita serukan di sini. Kalau ada yang mainkan politik adu domba untuk mecah belah umat, maka kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mainkan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu, saudara. Setuju? Kalau ada yang mainkan politik membentur-benturkan, membuat ribut, kita lawan dengan politik silaturahmi, saudara. Setuju? Maka saya mau tanya Reng Madura, kalau ada yang adu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak kurang semangat. Kalau ada yang adu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang adu domba habaib dengan ulama, diamkan atau lawan? Siap habaib dan kiai bersatu, siap berjuang bersama kiai dan habaib, siap berada di barisan kiai dan habaib, siap berada di barisannya para ulama. Semua Madura angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah.